memberikan penguatan terhadap konsep, ide, atau gagasan kita yang kita tempatkan di dalam latar belakang, khususnya di draft tesis yang Ananda buat. Itu yang pertama ya. Jadi silahkan nanti Ananda yang belum memiliki kutipan ataupun memiliki sitasi di dalam latar belakang itu sesuai dengan apa yang ingin kita utarakan perlu ditambahkan. Ya, karena sangat-sangat perlu, sangat penting, sangat urgent ketika kita berbicara pada tataran latar belakang. Ada penguatan di situ, landasan atau kekuatan kita untuk berkomentar ataupun berargumentasi ataupun menyebutkan permasalahan ataupun fenomena yang akan kita teliti. Dan nanti saya berikan beberapa contoh. Kemudian masih masukkan latar belakang, mungkin perlu kiranya Ananda semua mengutip dengan sudah menggunakan sistem yang disarankan sekarang, yaitu menggunakan Mendeley. Ya, kutipan Mendeley. Ya, kita udah belajar belajar artinya ketika kita sudah menerapkan sistem kutipan ini, nanti ketika kita membuat artikel maupun tulisan yang hendak dipublish ke satu jurnal, itu sudah tidak menjadi masalah lagi karena kita sudah ikut aturan citasinya. Ya, itu yang mungkin perlu yang Ananda ketahui khususnya di latar belakang. Dan tidak hanya itu, termasuk nanti di bab 2, ini saya singgung sedikit sebelum masuk ke bab 2, perlu juga di sistem citasinya seperti itu. Ya, supaya benar-benar apa yang diharapkan di dalam tulisan tesis kita itu akan kita wujudkan. Eh, dan ini bukan hal yang baru lagi, pasti di perangkat atau laptopnya Nanda semua itu udah punya aplikasi Mendeley kan. Nah, jadi tinggal kita eh, citasi hal-hal terkait dengan riset yang akan kita lakukan. Ya. Oke, kemudian yang kedua, operasional judul tetap menggambarkan, tetap mencerminkan kebutuhan secara umum dan tidak terlihat satu fokus pada satu kelas. Contoh ya, satu kelas misalnya kita teliti enggak. Olehnya itu kalau memang ada tulisan kelas, misalnya kelas 4, kelas 5, kelas 7 itu ditiadakan. Di delete aja dulu supaya terlihat fokusnya agak agak, agak luas gitu. Meskipun nantinya ketika kita meriset itu ada sistem sampel yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga, ini juga sangat-sangat penting, kajian teorinya diperkaya, diperbanyak saja di bab 2 yang ada kaitannya dengan fenomena yang akan kita teliti. Ya, jadi semakin banyak, semakin bagus, semakin dekat apa namanya teori itu ke kajian kita semakin bagus. Kemudian metode penelitian. Kayaknya eh, saya belum belum apa belum klasifikasi bahwa ada berapa orang yang mengambil pengembangan dan perancangan, ada berapa orang yang mengambil pengkajian. Tapi pada dasarnya adalah
kita akan meriset, kita akan membuat tulisan tesis terkait dengan fenomena yang ada di masyarakat yang pada dasarnya adalah dibutuhkan. Jadi tidak sekadar kita membuat tulisan, membuat tesis, tetapi benar-benar tulisan ini dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu mungkin yang paling paling penting. Di metode penelitian ini disilahkan nanti disesuaikan dengan eh, model yang akan kita gunakan di dalam riset. Ya toh? Dan ini tidak dipasung atau tidak di coupling sebenarnya, tetapi model yang kita gunakan khususnya di pengembangan dan perancangan itu benar-benar kita sesuaikan fenomena yang akan kita teliti, ya, khususnya di pengembangan dan perancangan. Kalau di pengkajian nanti kita fokus pada model-model pengkajian dan metode yang digunakan di dalam penelitian. eh Coba sebentar saya buka ini salah satu gambaran dari masukan saya. Tadi ya. Hmm. Terlihat ya? Bisa dilihat? Iya, Pak. Iya, terlihat, Pak. Terlihat ya? Tadi ya. Saya coba sandingkan dengan laptop dulu. Oke, terkait dengan masukan saya, mungkin mari kita cermati. Bentar. Bentar ya. Bahwa di dalam penelitian kita tentunya ada panduan ataupun pedoman penelitian yang akan kita gunakan, misalnya di dalam penelitian pengembangan dan ilmu akademik. Mungkin tadi sesuai dengan masukan saya, bahwa penelitian pengembangan itu merupakan aspek penting dalam kajian ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengembangkan produk ya. Kita sama-sama ketahui ya ketika kita cenderungnya nanti melakukan satu riset yang terkait dengan pengembangan dan perancangan ya. Nah, jadi tujuannya ya kita akan mengembangkan satu produk. Produk dalam tanda kutip bukan hanya benda ya, bukan hanya visual, tetapi produk dalam tanda kutip bahwa bisa saja kita mengembangkan satu manajerial di dalam pemasaran. Entah itu pemasaran produk, entah itu tata kelola pameran, entah itu ya terkait dengan non produk lah seperti itu. Jadi tidak hanya produk yang boleh dikata kita lihat visualnya, tapi di manajerial itu manajemennya itu perlu kita jadikan produk. Artinya
apa yang kita telurkan, apa yang kita keluarkan, apa yang kita hasilkan di dalam riset kita itu adalah produk yang akan kita rancang maupun kita kembangkan. Bisa juga metode yang kita kembangkan bisa dalam pengembangan metode, misalnya metode pembelajaran terkait dengan eh, cara melukis dengan menggunakan model design thinking. Kayaknya Fahri ya, kalau tidak salah pernah pernah riset itu ya. Ya Fahri. Halo Fahri. Halo Fahri. Mana Fahri Ramadan? Fotonya aja terpampang. Itu ya yang saya maksud ya. Jadi kita bisa mengembangkan satu metode. Ya Fahri, kalau tidak salah Fahri ya pernah ya ada draftnya seperti itu ya. Iya, Oh, Pak. Iya. ya, apa judulnya dulu Fahri? Dulu penerapan seni lukis menggunakan design thinking eh, untuk peserta didik anak berkebutuhan khusus di sekolah ABK Permataku, Pak. Tapi Nah, diubah menjadi menjadi spin art painting sebagai media terapi bagi mm, peserta didik di sekolah ABK Permataku, Makassar. gitu ya. Ya, oke. Tidak kurang lebih sama seperti itu karena ada juga riset tentang metode design thinking di dalam pembelajaran hadis. Ada seperti itu. Ya, bisa saja kita metodenya kita gunakan ya, tidak untuk dikembangkan boleh seperti itu. Kemudian kita kembangkan teori baru di dalam perancangan itu, dalam pengembangan itu bisa seperti itu kita gunakan. Tapi kalau eh, rata-rata saya tidak terlalu jauh membaca, ada beberapa sampel saja saya baca yang jelas. Mudah-mudahan draft tesis yang dihasilkan di dalam proses pembelajaran kemarin itu oleh Bapak Dr. Tangsi itu bisa menjadi draft tesis yang benar-benar udah kita pahami, udah kita dalami, telaah, sehingga nantinya tiba saatnya pengusulan proposal, tinggal kita urus administrasinya, kayak gitu ya. Oke, ini juga membahas masalah aspek fundamental mulai dari latar belakang hingga metode penelitian sesuai dengan pendukung perkembangan ilmiah. Seperti yang saya katakan tadi dimasukkan itu bahwa di latar belakang jangan apa jangan terlepas dari kutipan, jangan terlepas dari sitasi yang akan kita masukkan di dalam gagasan latar belakang kita. Kemudian tidak mau bergerak. Oke. Nah, latar belakang penelitian pengembangan ini salah satu contoh saja bahwa perlu kita eh, berpikir seperti ini, pentingnya penelitian pengembangan ya. Kita baca buku-buku terkait dengan pengembangan seperti misalnya punya Board Angel ya, penelitian pengembangan dan lain-lain sebagainya. Kalau misalnya bahwa penelitian pengembangan bertujuan untuk menciptakan dan memvalidasi produk baru yang meningkatkan praktik ataupun pengetahuan yang ada. Artinya, kita kembangkan satu produk, kita kembangkan satu metode, kita kembangkan satu teori berdasarkan teori-teori yang sudah kita riset sebelumnya. Ya, dan itu nanti misalnya contoh di produk itu kita kembangkan mau buat media pembelajaran, buat media ajar dan lain sebagainya, itu tentunya selalu berdekatan dengan sistem validasi produk. Ya,
Bisa saja kita menggunakan 4D, kita bisa menggunakan design thinking khususnya di penelitian dan pengembangan. Kemudian relevansi dengan kebutuhan aktual, menekankan bahwa penelitian pengembangan harus responsif terhadap kebutuhan nyata dan kontekstual. Ya, yang seperti saya katakan tadi bahwa ketika kita membuat gagasan di situ betul-betul gagasan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang saya maksud tadi. Kemudian paradigmanya penelitian kita, metode paradigmatis sering digunakan untuk mengintegrasikan proses penelitian dan pengembangan secara simultan. Artinya benar-benar dalam penelitian ini ada pemikiran-pemikiran yang bagus, yang benar-benar bisa terintegrasi di dalam pengembangan yang akan kita teliti. Kemudian juga ada masukan saya terkait dengan judul ya, yang saya katakan tadi, karena ini juga masukan dari Bapak Direktur bahwa setiap membuat judul itu jangan terlihat terlalu spesifik, tetapi dia operasional. Ya, yang saya katakan tadi sebelumnya bahwa kalau kita teliti misalnya pengembangan media aja di sekolah di SMK 3 Goa misalnya, jadi tidak usah kita perlihatkan goanya misalnya, apa kelasnya misalnya. Boleh saja SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, ya toh. Ya nanti eh, kita pilih sampel SMK mana yang terkait dengan riset kita. Judul harus menggambarkan inti masalah dan tujuan penelitian secara jelas tanpa membatasi ruang lingkup secara berlebihan. Itu maksudnya. Ini pengalaman dari senior-seniornya yang banyak masukan bahwa hmm, judul-judul yang ditampilkan di situ terlalu terlalu apa ya istilahnya terlihat sempit sehingga saran saya kalau bisa ketika kita meneliti satu permasalahan ya jangan terlalu disempitkan dengan menampilkan misalnya nama kelas, nama tingkat dan lain sebagainya, tapi secara umum saja. Tetapi nanti pembahasannya juga lebih spesifik. Ini mungkin kaitan dengan judul yang saya sudah kirim di WA. Ya, ini juga masalah kajian yang saya katakan tadi, bahwa kajian teori perlu ditambahkan secara mendalam untuk memaparkan landasan ilmiah yang kuat sekaligus menjelaskan konsep utamanya. Ya, kemudian integrasi sumber terpercaya. Jadi ya, cari referensi atau kutipan-kutipan yang terupdate. Ya, biasanya ada aturan itu sekitar misalnya 3 atau 5 tahun ya, terupdate. Jadi usahakan ambil referensi jurnal ataupun buku ataupun tulisan-tulisan ilmiah yang terupdate ya. Oke, masuk. Kemudian metode penelitian saya sudah ungkap juga, dorong-dorong aja. Jadi jenis penelitiannya ini udah sedikit saya informasikan bahwa jangan gunakan satu. Misalnya Pak, jenis penelitian saya R&D. Kemudian saya gunakan model 4D. Kalau perlu gunakan model-model lain terkait dengan yang akan kita teliti. Misalnya kita tambahkan analisis SWOT supaya terlihat apa ya apa namanya kualitas tesis kita. Karena biasanya kalau di satu model, misalnya 4D ataupun design thinking itu masih setara dengan S1. Nah, ya mungkin Ananda udah ingat juga ketika ikut kuliah umum ya, kalau tidak salah dari Pak Direktur itu sarankan jangan satu, kalau bisa 2 apa 3 kan gitu. Tapi
model itu saling tidak bertumpuk, ya, tidak istilahnya tidak ganda, tetapi saling saling mendukung. Misalnya 4D, kita gunakan nadinya di mana, kemudian analisis SWOT-nya di mana, harus kita gunakan seperti itu. Contoh misalnya, Pak, penelitian saya kan pengembangan atau perancangan. Jenisnya ini adalah riset and develop. Kemudian saya gunakan model 4D karena saya ingin menganalisis kebutuhan penggunaan media yang ada di sekolah menengah kejuruan. Nah, di sini saya sedikit memberikan satu tambahan model analisis SWOT dengan alasan bahwa kemungkinan media saya yang saya buat atau media pengembangan atau perancangan yang saya buat memiliki peluang di sekolah lain untuk dikembangkan. Makanya perlu analisis SWOT, menganalisis peluang atau tantangan ataupun kompetitor pesaing di luar. Makanya perlu ditambahkan analisis SWOT. Begitu pula ketika kita mau dekatkan dengan model lain, perlu dipikirkan kaitan dengan antara 4D, antara AD, antara analisis SWOT, antara design thinking, etnografi, dan lain sebagainya. Dan banyak lagi model-model yang bisa kita gunakan. Tetapi Anda tetap berpikir relasi antar model itu. Apakah benar ketika saya dekatkan dengan SWOT analisis? Nah, itu nanti perlu ditelah kembali, diperjelas kembali, dipahami betul apakah bisa saya dekatkan dengan SWOT analisis misalnya. Itu yang dimaksud dalam metode penelitian yang saya tulis di dalam yang saya kirimkan di grup. Kemudian metode penelitian berfokus pada kajian teori. Tanda tangan. Ini juga seperti yang saya sudah informasikan, literatur yang kita gunakan ya benar-benar kita pahami, tidak sekadar kita kutip, tapi kita benar-benar pahami isi dari kutipan itu. Di mana relasinya, ya, atau di mana hubungannya. Sudah? Oke. Oke. Kemudian masalah analisis metodologis, evaluasi metode yang digunakan oleh peneliti nanti berikutnya juga bagaimana kita nanti saya informasikan juga, kita diskusikan, kita sharing, bagaimana sih mengolah data kualitatif. Ini nanti berikutnya saya kita sharing ya. Oke. Ya, oke. Tinjauan holistik dan interdisipliner dalam penelitian pengembangan, ya, ada kolaborasi atau menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk menghasilkan solusi inovatif. Kemudian ada pengulangan dan evaluasi atau iterasi dalam evaluasi, proses pengulangan berpikir. Itu benar-benar harus kita kembangkan secara holistik ya di dalam penelitian pengembangan, khususnya di dalam penelitian pengembangan ya maupun perancangan. Karena yang gunakan nanti media kita ini akan manusia, yang pakai media kita ini kan orang. Jadi benar-benar kita olah secara sempurna, ulang per ulang dan lain sebagainya sehingga terlihat sebuah kesimpulan penelitian kita benar-benar masuk dalam kategori pengembangan ataupun perancangan ataupun kajian sebuah fenomena. Oke, yang kesimpulan dari tadi yang yang masukan-masukan saya bahwa ini bisa dilihat susun judul yang relevan, fokus pada kebutuhan umum, hindari batasan-batasan yang tidak perlu. Yang seperti saya katakan tadi. Kemudian perkaya kajian teorinya, kemudian pilih metode yang sesuai dengan kebutuhan penelitian kita,
kemudian gunakan pendekatan-pendekatan interdisipliner di dalam berinovasi dan menggabungkan berbagai perspektif ilmu. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa eh, saya apa namanya perjelas kembali setelah saya membaca beberapa tugas yang dikirim lewat link, ya, tugas-tugas yang dari Pak Tangsi, ya, Dr. Tangsi. Jadi Nanda yang merasa kurang dari informasi yang saya kirim itu silahkan diprogres, ditambahkan, diperkuat lagi apa-apa masukan saya terkait dengan draft tesis yang sudah dibuat. Oke, mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan atau semacam sharing dan lain sebagainya. Oke, disilahkan. Mungkin Pak Usia, mungkin ada Mulai, tambahan? bisa mulai dari saya dulu, Pak. Oh ya, Irsan, oke Irsan Jafar, oke silakan. Oke, Mana nih? Iya, terima kasih Pak kesempatannya. ya Mungkin siap. singkat saya. Iya, kan ini penguatan aja ini sebenarnya, karena sudah ada, jadi draftnya kan. Oke. Ya, tadinya awalnya judul saya itu Pak menyangkut apa lagi? Ah, wilayah eh, apa untuk perancangan tesis nantinya itu Pak rencananya kan awalnya itu di sekolah Pak. Hmm. Rancangan awal proposal saya itu baru media pembelajaran berbasis Canva terhadap kemampuan desain grafis pada siswa kelas 9 SMP 6 Binamu, Kabupaten Yeneponto dalam Hmm. mata pelajaran seni rupa. Tetapi semakin ke sini, saya ragu Pak sama kemampuan saya Pak dalam hal metodologi. Nah, Hmm. saya akan kemungkinan besar eh, akan beralih ke pengkajian Pak. Hmm. Nah, jadi bagaimana itu Pak? Saya tidak saya bisa ukur kemampuan saya itu Pak tidak tidak apa merasa berat kalau mengambil eh, pengembangan dan apa perancangan begitu Pak. Jadi mungkin Oke. mungkin akan beralih ke pengkajian. Nah, ini yang kemarin-kemarin itu seandainya tidak sibuk di sekolah Pak. Saya mau Hmm. konsultasi intens masalah ini Pak, judul saya. Iya, oke. Iya, mungkin mungkin seputar tadi judul saya itu Pak, sebenarnya eh, apa di saya ragu tidak menguasai materinya itu Pak. Walaupun memang referensinya banyak di mana-mana, tetapi untuk menyusunnya secara sistematis itu saya agak ragu Pak. Jadi saya mungkin memilih lebih ke pengkajian dan Oke. rencana eh, apa dalam judul-judul yang rencana akan saya buat itu Pak, itu semacam menganalisis bagaimana kajian-kajian estetika dan semiotika apa pada cover-cover album, misalnya band-band legendaris, misalnya The Rolling Stones atau Progressive Rock, dan itu yang dari dulu pernah saya rancang-rancang itu. Kan saya sering juga menulis-menulis tentang tulisan-tulisan berbasis musik Pak, di anu tuh di Hmm. apa di website-website. Nah, saya tertarik di situ Pak. Bagaimana itu Hmm. kira-kira Pak? Mungkin butuh pencerahan ini Pak. Terima kasih Oke, Pak. baik. Pak Ihsan, sebenarnya di dalam hakikat riset atau penelitian, yang pertama yang perlu kita pikirkan adalah, ya betul yang kita katakan bahwa kekuatan keberhasilan sebuah penelitian adalah kekuatan penelitinya itu sendiri. Jangan sekali-kali dipaksa kalau memang tidak ada di hati tak kan. Meskipun sedikit ada secuil kemampuan untuk melakukan sebuah
riset dengan menggunakan metodologi, menggunakan metode, menggunakan pendekatan, tapi jangan sekali-kali dilanjutkan kalau memang itu mendapat satu apa ya istilahnya ya, ada keraguan di dalam pemikiran kita bahwa kayaknya nggak mampu saya teliti. Itu yang pertama mungkin yang memang hakikatnya sebuah penelitian. Jadi di dalam penelitian benar-benar memang kita cintai, kita Betul. senangi. Kemudian tidak sekedar ikut sama teman, bahwa di sekitar saya, muka belakang, depan kiri, kiri kanan itu dia ngambil pengembangan. Jangan. Kalau memang bukan jiwata di situ. Ya betul yang Ya. kita katakan tadi. Ya, toh. Terus yang kedua, kenapa tidak kita lakukan? Ketika ada kompetensi di dalam diri kita, kemudian kita kolaborasi dengan lingkungan, kenapa tidak menjadi sebuah gagasan? Bisa saja seperti itu. Terus terang di profilnya Irsan itu sering saya lihat di situ juga ada Rolling Stone kan, suka Rolling Stone. Kenapa tidak kita lakukan riset seperti itu? Nah, yang penting, yang perlu mungkin saya ingatkan kepada Anda semua bahwa ketika kita ingin memunculkan sebuah gagasan, ini betul-betul kuat analisis kebutuhannya. Ya kan? Itu nah, Irsan ya. Nah, ketika kita berpikir bahwa saya ingin mengkaji apa yang Irsan tadi katakan, itu betul-betul ada analisis kebutuhannya. Kira-kira dibutuhkan di mana? Nah, mungkin perlu nanti eh, kita pikirkan itu kira-kira kebutuhannya di mana, kepentingannya di mana. Ya. Kemudian, kira-kira kalau saya tidak teliti ini, kira-kira kiamat nggak dunia? Nah, itu intinya Ya, ya. sebenarnya. Nah, artinya kekuatan analisis kebutuhan di sini terlihat benar bahwa Ya. saya Ya. ingin mengkaji ini karena dibutuhkan di sini. Itu mungkin ya yang perlu mungkin kita pikirkan nanti ketika kita menentukan satu gagasan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah eh, tidak menyulitkan kita untuk mencari literaturnya. Nah, itu yang penting. Ya kan? Itu yang penting di dalam sebuah riset tidak menyulitkan kita untuk menemukan sebuah literatur. Ya karena itu sangat penting. Jadi kita tidak apa ya semacam bermimpi, tetapi benar-benar ada pendukungnya. Ya itu mungkin yang perlu kita. Jadi tidak salah ketika kita mengatakan Pak saya nggak usah perancangan, pengembang nggak, secocoknya di kajian boleh. Ya memang profil kita adalah merancang dan mengkaji, ya toh? Ya. Bahkan nanti dalam eh, benar-benar nanti di dalam ketika kita mengkaji maupun pengembangan itu yang yang dipermantap di situ adalah olah datanya, ya kan? Olah datanya yang kita perkuat juga. Oke, itu mungkin ya, Ihsan ya, nggak dibatasi boleh. Jangan dipaksa juga bahwa saya ikut pengembangan, enggak. Nah, Siapa, siapa? akan sesuai dengan minat kita. Kenapa saya katakan demikian? Supaya tidak terbebani kan? Ya, Betul, tidak Pak. terbebani. Kita berjalan seperti air mengalir kan? Kalau memang kita senang. Ya gitu ya, Pak Ihsan. Siapa? Iya, Pak. Nah, Itu lanjutkan. siap, siap. Sudah ada pencerahan ini, Pak. Ah, Sudah ada ah, bayangan. Nanti minggu depan sedikit saya kasih gambaran juga bagaimana mengolah data kualitatif, ya, Iya, Pak. termasuk kajian-kajian gitu ya. Nah, Ya. Terima kasih banyak, Pak. ya oke siap. Ada lagi mungkin. Izin Bapak bertanya. Oh iya Dewi Astuti. Oke. Di Iya, Maluku ya, Dewi ya. iya Pak, di Ternate Pak. Oh Ternate, gimana kabarnya Ternate? Aman, Alhamdulillah aman. aman. Alhamdulillah. Oke lanjut Dewi.
Kan kemarin kebetulan saya sempat bertanya sama Pak Tangsi, Pak, soal Mm-mm. kan Bapak kemarin sempat bilang ya kejar 3 semester, kalau bisa 3 semester, kalau tidak bisa 4 gitu. Terus saya kemarin sempat tanyakan ke Pak Tangsi, Pak. Terus Mm-mm. saya disuruh bertanya ke Bapak langsung. Ya. Iya, menurut Bapak itu maksudnya kalau untuk kejar 3 semester, apakah masih bisa, Pak? Terus kalau masih bisa, itu kira-kira dari sekarang apa yang harus disiapkan, Pak? Karena Eh, katanya ada teman saya yang anak IPS, katanya mereka sudah itu, Pak, sudah proposal. coba ulang dulu pertanyaannya karena saya ahli tadi ahli peralihan. Iya, maksud saya, Pak, kalau misalnya eh, apakah kami ini seni rupa eh, bisa mengejar 3 semester, Pak? Kalau misalnya bisa, apa yang harus disiapkan dari sekarang, Pak? Di bawah 3 semester kan lebih bagus lagi, kan? Tapi kita targetkan 3 semester. Iya, Pak. Kan 2 semester kan udah habis teori. 3 semesternya itu menulis. Hmm. Jadi Apa yang kalau mengkhawatirkan di situ? jadi misalnya jadi nanti itu kalau misalnya mau dikejar 3 semester, berarti di semester 3 nanti itu diprogrami langsung proposal sama tesis, Pak. Iya, Oh, silakan. Karena teori kan sudah. iya. Jadi nanti semester depan itu kita udah pengajuan. Karena mau belajar apa lagi? Kan Saya nggak ada kan? Tinggal mengajukan. Apalagi kita kan sudah ada persiapan, sudah ada draft draft tesis yang kita buat, ya kan? Kemudian kemarin sudah di mata kuliah saya kan sudah masuk ke ranahnya pembuatan artikel. Itu nggak ada masalah. Artinya kalau artikel itu memang jadi kita publish nggak apa-apa. Kalau enggak, buat lagi yang jelas kan sudah dituntun, sudah diberikan pedoman bagaimana membuat karya tulis kan seperti itu, secara etnografi misalnya, antropologi. Nah, silahkan nanti sambil saya buat draftnya untuk pembimbingan, atau untuk semester 3 nanti. Kemudian saya usulkan lagi ke Wadir satu untuk pembimbing setiap mahasiswa angkatan 2024. Jadi gitu ya, Dewi ya. berarti bisa Bisa, diprogram langsung, Pak. iya bisa, silakan. Semester Siap, 3 kan sudah ya, sudah program proposal. siap, Pak. Terus katanya ada salah satu persyaratan TOEFL, Pak. TOEFL sih memang ya, toh di Ya. mana-mana itu kan TOEFL. Kemudian persyaratan publish artikel. Karena kita 24 masuk kategori persyaratan. Ya, Ya. toh. Jadi makanya sejak semester pertama saya anjurkan membuat tulisan kan kemarin. Kemudian kalau memang tulisan itu bagus, silakan dipublish. Sambil nanti kalau kita mau ujian tutup nggak ada masalah lagi, langsung sudah ada sintanya. Sinta 4 kalau tidak salah. Sinta 4 apa Sinta 5? Mudah aja kalau Sinta 4 atau Sinta 5. Yang susah itu Sinta 2 atau Sinta 1. Ya, toh? Kemudian kalau kita mau publish itu di fakultas kita kan ada 4 jurnal. Sudah ada Sinta 4 kalau mau dipublish di Fakultas Seni dan Desain. Ini informasi saja. Tapi kalau anak Anda semua bilang, Pak, ada tempat saya jurnal di tempat lain, boleh silakan. Nggak apa-apa. Jadi jurnal yang ada di fakultas kita itu ada Tanra. Tanra itu masuk sudah masuk Sinta. Sinta apa jasa. Kemudian ada Imajinasi. Sudah Sinta juga. Kemudian ada Pratiwi. Kemudian ada 4. Jadi
Ananda yang mau publish di kampus di FSD, silahkan. Nanti bisa berhubungan dengan Pak Irfan Arifin, bisa berhubungan dengan Pak Satriadi, bisa berhubungan dengan Pak Muhaimin. Itu pengelola jurnal semua. Nah, jurnal itu diusahakan sebenarnya cepat di di progres karena biasanya dalam 1 tahun itu cuma berapa kali terbit dan dibatasi jumlah penulis. Nah, itu biasanya yang masalah. Nah, itu kan aja informasi. Tapi kenapa tidak? Kalau memang Pak, saya punya relasi di luar, saya ingin publish di luar, di jurnal lain, enggak apa-apa. Yang lebih cepat lebih bagus kan? Itu enggak ada masalah. Yang penting masuk ke Sinta, karena ini persyaratannya Sinta. Ya toh? Jadi meskipun belum dibutuhkan, tetapi mulai sekarang di progres supaya dia proses uh, publikasinya itu berjalan sambil kita menunggu kan, itu maksud saya. Karena ketika kita butuh baru mau ingin menulis dan publish, saya nggak ada waktu. Biasanya 1 tahun kan, biasa 6 bulan, 1 tahun lebih baru dipublish. Jadi makanya mulai sekarang di progres. Jadi tidak hanya yang saya berikan informasi di kampus, tapi silakan juga cari relasi di luar yang bisa progres publikasi kita cepat. Karena kita angkatan 2024 masuk persyaratan publish artikel. Ya, toh? Dan kayaknya 23 juga kena. Harus ada sintanya. Kena. Dan di perguruan tinggi lain ya masih ya dulu dipersyaratkan. Termasuk TUPEL kan, TUPEL itu. TUPEL nggak ada masalah. Ya, yang masalah karena setiap saat kan terbit kalau TUPEL, ya kan. Kalau artikel jurnal itu bukan setiap saat, tetapi dia ada proses lama dalam publikasi. Nah, itu mungkin yang perlu Ananda semua progres nanti publikasinya atau artikelnya. Kalau TUPEL nggak ada masalah. Hari ini kita mau tes, dapat hasil. Besok kita tes lagi, dapat hasil. Nggak ada masalah kalau TUPEL. Nah, itu ya, Dewi. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Oke. Dan mohon doanya Pak, semoga Insya kami semua bisa 3 semester. Insya Allah. Iya, Insya Allah. Saya doakan semua itu Ananda supaya supaya lebih cepat selesai, ya toh. Buat apa lama-lama? Ya kan gitu. Ya toh? Buat apa lama? Termasuk ini Irsan ketawa-ketawa kan gitu ya. Progres cepat. Hmm. Oke. siap Pak. Iya, Bismillah. oke ya. Ada lagi silahkan. Hmm. Kalau tidak ada, Saya tapi eh, Pak. ada? Enggak ada ya? Saya tapi Pak. Oh ya, Andi Sultan. Oke, silakan. Kalau yang nuansa itu Pak sudah masuk Sinta juga Pak. Nuansa, eh, jurnal mana itu? Nuansa? Yang S2 seni rupa kayaknya Pak. Itu lah. Oh, belum. S2 sendiri Pak, belum. Belum masuk sini tadi. Mending di fakultas kalau mau Ki, ada imajinasi, ada Pratiwi, ada DKP punya Tanra. Dan bukan hanya di situ, di luar kan juga ada. Ya, itu yang di. Ya Pak. Mm-mm. Jadi pemikiran kita di situ seharusnya. Gimana ya, saya harus publish. Kalau menulis kan bisa malam, bisa pagi, apa. Apalagi sudah ada draft kan, tinggal diperkuat mami draftnya. Tinggal di finishing draftnya, ya kan? Ah, semester depan, nah, sudah pengusulan. Pak, sudah ada draft sayang, sudah dapat pembimbing, atau gitu. Oke, gimana Pak Ajar? Pak Ajar termenuhi Pak Ajar. Aswad, apa ini? Aman toh draftnya? Ya, Pak. Aman. Nah.
Fausia juga ini. Aman, Aman. aman. Oke, alhamdulillah. Terus siapa lagi nih? 13 orang. Mana Fatul? Mana Ahmad Jabal? Ada Ahmad Jabal? Ada Pak, ada Pak. Ada. Aman? Aman Pak, aman. Oke. Dan saya tidak membatasi ya, artinya setiap saat cari cari diskusi ke saya, ya, selagi waktunya bagus. Nah, cari. Dinul, aman? Iya, siap aman Pak. Aman. Terus mana Pak Padil? Padli? Aman, Padli. Adli sementara anu Pak, bikin video ucapan Pak Rektor di ruangan. Oke, Enam. siap, Ya. siap. Oke. Ah, oke, kalau begitu saya absen dulu. Kita juga screenshot ya untuk proses pembelajaran untuk hari ini. Bentar. Dan minggu depan kita coba sharing ya terkait dengan pengolahan data kualitatif sedikit ya. Bentar saya absen dulu. Sedang berlangsung acara ya di sana, Dinel. Sedang berlangsung Sudah acara di sudah perantauan. selesai tadi Pak di FSD, cuma sekarang di perantauan sementara bikin video ucapan di Pak Rektor. Oh, tinggal video ucapan di. Iya, iya. Bentar. Bentar ya. Screenshot juga. Oke, kalau begitu ya kita kalau nggak ada pertanyaan lagi kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih.